lawan 3. Tomae dan gol! Indonesia! 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 Update ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia melonjak, Vietnam melorot dan Thailand tembus 99 dunia. Update ranking FIFA terbaru akan diulas fakta bola ini. Timnas Indonesia mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA terbaru. Timnas Indonesia naik 3 posisi dari peringkat 136 ke 133 dunia setelah menang 2-0 atas Filipina di matchday pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 11 Juni 2024 malam WIB. Skuad Garuda naik 3 tingkat setelah mendapatkan tambahan 11,73 poin di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka skuad Garuda saat ini adalah 1.10873 poin. Bagaimana dengan timnas Vietnam yang dini hari tadi kalah 1-3 dari Irak di matchday pamungkas Grup F? Vietnam harus rela turun 3 posisi dari peringkat 113 ke 116 dunia, efek kehilangan 6,9 poin. Kondisi ini membuat Vietnam belum bisa lepas sepenuhnya dari hasil buruk. Sepanjang 2024 ini saja, skuad Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam, baru 1 kali menang, tepatnya saat menumbangkan Filipina 3-2 pekan lalu. Bagaimana dengan Thailand yang gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia secara dramatis? Thailand menang 3-1 atas Singapura di matchday pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu menghasilkan 9,05 poin bagi Thailand dan membuat mereka naik 1 posisi dari peringkat 100 ke 99 dunia. Thailand sendiri gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah finish di posisi 3 Grup C. Perolehan angka Thailand dan Cina di posisi 2 Grup C sejatinya sama-sama 8 poin. Namun, Cina berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul head-to-head atas Thailand, setelah sebelumnya selisih gol mereka sama kuat. Kenaikan juga dialami Malaysia meski gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia naik 1 posisi dari peringkat 135 ke 134 dunia setelah menang 3-1 atas Taiwan. Kemenangan atas Taiwan menghasilkan 10,23 poin bagi Malaysia. Empat pemain grade A yang bisa jadi tambahan amunisi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih membuka kemungkinan untuk menaturalisasi pemain keturunan di Eropa. Indonesia sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda akan bersaing dengan 18 tim lain di Asia untuk memperebutkan tiket ke turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada 8 jatah tiket yang dialokasikan untuk wakil-wakil Asia. Dengan skuad yang dimiliki saat ini, Ketum PSSI, Erick Thohir, sudah bilang belum cukup untuk bersaing. Oleh karena itu, masih ada beberapa pemain yang bisa diberi paspor Indonesia. Berikut daftar pemain yang akan dinaturalisasi. 1. Jairo Riedewald. Nama Jairo Riedewald sudah sering disebut akan menjadi pemain berikutnya yang dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain 27 tahun itu mempunyai darah Ambon dari neneknya. Baru-baru ini, Jairo sudah menolak tawaran untuk memperkuat timnas Suriname. Hal itu yang memicu rumor bahwa Jairo akan memilih membela timnas Indonesia. Ex-pemain Ajax dan Crystal Palace itu bisa bermain di beberapa posisi. Gelandang bertahan, bek tengah, dan fullback kiri merupakan posisi terbaiknya. 2. Ula Romeni. Lini serang masih menjadi pekerjaan rumah untuk timnas Indonesia. Ada pemain berdarah Medan, Ula Romeni, yang bisa menjadi opsi untuk dinaturalisasi. Romeni merupakan pemain yang bisa beroperasi di 3 posisi lini depan. Dia bisa menjadi penyerang sayap kiri dan kanan, juga penyerang tengah. Bersama FC Utrecht musim ini, Romeni mendapatkan kepercayaan bermain 15 kali. Dia memberikan sumbangan 1 gol. 3. Kevin Dix. Untuk menambah opsi lini belakang, Kevin Dix bisa menjadi pilihan untuk dinaturalisasi. Bek FC Copenhagen itu memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dix mempunyai darah Maluku dari ibunya. Bersama klub Denmark musim ini, Dix menunjukkan diri mampu tampil bagus. Dix bermain 51 kali di semua ajang dengan sumbangan 4 gol dan 2 assist. Salah satu penampilan terbaik Dix di musim ini saat FC Copenhagen mengalahkan Manchester United di Liga Champions.
4. Emil Audiro Mulyadi. Emil Audiro Mulyadi merupakan salah satu pemain keturunan Grade A di posisi penjaga gawang. Kiper kedua Inter Milan itu tak kunjung mendapat panggilan dari timnas Italia. Kini, Indonesia mempunyai peluang untuk tampil di Piala Dunia. Hal itu yang bisa menjadi daya tarik untuk Emil segera mau dinaturalisasi dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Filipina catatkan rekor kalahkan Korea Selatan hingga Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Luar biasa ternyata pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina mencatatkan rekor mengalahkan Korea Selatan hingga Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang berhasil dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 2-0 tersebut memang dihadiri banyak supporter. Bahkan atmosfer luar biasa benar-benar terasa dalam pertandingan antara skuad Garuda melawan Filipina tersebut. Ternyata pertandingan ini mencatatkan rekor. Hal ini diungkapkan oleh melalui Instagram Timnas Indonesia bahwa rekor tercetak dalam laga tersebut. Rekor yang dimaksud yakni jumlah penonton yang datang hadir menyaksikan laga antara Timnas Indonesia versus Filipina luar biasa. Pertandingan melawan The Ascals ini dihadiri sebanyak 64.942 orang di stadion untuk mendukung timnas Indonesia. Rupanya jumlah penonton yang datang langsung memberi dukungan buat skuad Garuda ini menjadi rekor tersendiri. Pasalnya, 64.942 orang yang hadir ini menjadi jumlah penonton tertinggi dalam 108 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 108 pertandingan yang telah digelar, jumlah keseluruhan penonton sebanyak 1.823.164. Namun, dari semua itu, laga timnas Indonesia versus Filipina mencatatkan rekor dengan menjadi jumlah terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dibandingkan tim lain. Bahkan laga ini bisa mengalahkan timnas Korea Selatan hingga Irak yang diketahui juga mendapat banyak dukungan dari suporternya. Dari catatan yang diunggah timnas Indonesia mereka bisa mengalahkan laga Korea Selatan versus Cina. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Seoul World Cup tercatat mencapai 64.935. Dengan begitu, bisa dikatakan laga timnas Indonesia versus Filipina lebih unggul dengan 7 orang dibandingkan supporter Korea Selatan. Tak hanya pada laga yang berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2024 saja, Korea Selatan dihadiri 64.000 penonton lebih. Akan tetapi, pada laga melawan Thailand pada 21 Maret 2024 juga Stadion Seoul World Cup tersebut dihadiri 64.912 orang. Melihat ini tentu saja laga yang berlangsung di SUGBK lebih unggul. Kemudian tim yang juga bisa dikalahkan oleh supporter timnas Indonesia yakni Irak. Jumlah penonton Irak melawan timnas Indonesia di Stadion Internasional Basra pada 16 November 2023 lalu juga dihadiri oleh 64.000 lebih penonton. Lebih tepatnya tercatat ada 64.447 supporter yang datang langsung ke stadion memberikan dukungan. Bahkan pada waktu yang sama 16 November lalu, di laga Korea Selatan versus Singapura pun dihadiri oleh 64.381 orang. Untuk itu, laga Indonesia masih memimpin dan telah mencatatkan rekornya. Supporter timnas Indonesia yang hadir di stadion memang luar biasa, sehingga mampu memberikan atmosfer berbeda. Padahal saat itu, pertandingan antara timnas Indonesia versus Irak di Stadion Internasional Basra disebut-sebut sebagai laga yang paling banyak dihadiri supporter. Ternyata saat ini tim asuhan Shin Tae-yong mencatatkan rekor tersebut. Hal ini bisa dimengerti karena laga melawan The Ascals tersebut memang laga penentu buat timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, tak sedikit pihak yang ingin ikut melihat perjuangan timnas Indonesia langsung di SUGBK. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.